Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya ya, kita akan lanjut terkait pembahasan pada chapter 7 ya. Nah, pada chapter 7 ini kita bahas masih dengan text utility ya. Text utility pada chapter 7 adalah di sini kita menggunakan perintah hit ya. Perintah hit adalah perintah yang berfungsi untuk menampilkan view the beginning of file or output ya. By default, hit command will display 10 baris secara default ya. Perintah hit ini akan menampilkan 10 baris pertama ya. Misalnya ada 100 baris, maka dia akan tampilkan 10 baris pada sebuah file. Kita contohkan sini ada, kita coba hit ya, hit alpha. Kita cat dulu ya, kita coba lihat agar kita bisa tahu perbedaannya. Ada A sampai Z. Kita coba hit alpha.txt, yang tampil adalah dari A sampai J, artinya 10 baris pertama. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita ingin memodifikasi tampilan output dari hit sendiri ya. Misalnya kita hanya ingin menampilkan 3 baris pertama, kita bisa pakai parameter min3 ya. Parameter atau angka yang kita inginkan, alpha.txt, yang tampil hanya ABC. Sangat mudah ya. Untuk parameter n mungkin bisa menyesuaikan ya. Long lines, misalnya kita ingin tampilkan 5, tampil 5, atau kita bisa pakai parameter min n ya, min n. Untuk menampilkan parameter yang kita inginkan. Kita lanjutkan. Kalau ada hit pasti ada tail. Tail merupakan perintah yang berfungsi untuk menampilkan bagian paling bawah dari sebuah file. Tail kan ekor ya. Coba kita tampilkan tail spasi alpha.txt. Yang tampil itu adalah 10 baris terakhir ya. 10 baris terakhir. Kalau kita mau custom yang ditampilkan misalnya 3 baris terakhir alpha.txt, itu tampil dari X, Y, Z. Sangat mudah ya untuk mengimplementasikan konfigurasi. Nah, di sini ada perintah paste. Paste merupakan perintah yang berfungsi untuk mengkombinasikan antara satu atau lebih baris line by line dengan sebuah parameter kosong ya, atau parameter tab ya, seperti ini. Misalnya kita ingin menggabungkan 2 buah file, kita pastikan dulu kita punya 2 file ya, ls number. Kita buat dulu ya, kita buat dulu numbers.txt 1, 2, 3, 4, 5. Kita simpan, kita buat lagi letter A, B, C, D, E, F, G. Kita coba demokan ya. Kita coba cat number, kita cat letter. Kayaknya letter lebih banyak. Kita coba tambahkan ya. Ada 3, 6, 7 karakter ya. Kita tambah untuk bagian number 6, 7. Kita coba gunakan perintah paste spasi number spasi letters ya. Kita bisa lihat si perintahnya akan dieksekusi sesuai dengan urutannya ya. Jadi akan dieksekusi adalah baris kolom yang pertama, ditandai dengan ada tab ya, di sini ada tanda tab, dan akan dieksekusi baris pertama pada letters ya, dan seterusnya. Kalau kita ingin punya parameter ya, atau delimiternya, kita bisa pakai parameter koma ya. Jadi misalnya kita pakai parameter min d minus, jadi akan tampil seperti ini. Atau kita pakai parameter sama dengan seperti ini.
Kita pakai parameter sama dengan, oke, bisa ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada join ya. Join di sini fungsinya untuk membuat sebuah informasi atau menggabungkan sebuah informasi ya. Misalnya kita punya dua buah file ya. Kita coba nano adjective.txt, kita coba copy paste ya. Kita simpan, kita nano animal.txt, oke. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan menggabungkan ya antara dua buah file tersebut menggunakan perintah join spasi adjective spasi animals. Maka outputnya akan seperti ini ya, akan dibuatkan semacam penomoran, tapi sistem penomorannya akan di join ya. Jadi ketika ada karakter yang sama itu akan di replace ya. Misalnya baris pertama 1, di file adjective ada golden, di file animal ada retrieve, honey, dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita implementasikan menggunakan paste ya. Kalau paste dia tentunya akan menampilkan hal yang sama ya. Kita coba paste. Oke. Dia akan seperti ini, dia tetap akan melakukan proses pencetakan ya. Pencetakan angkanya menjadi seperti ini. Nah, bagaimana ketika kita menggunakan perintah cat ya? Cat, perintah cat. Jadi cat akan berbeda lagi. Dia akan menyusun secara vertikal ya. Kalau kita cat adjective spasi animal, dia akan susun secara vertikal. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Oke. Selanjutnya kita akan coba buat file ya. Kita akan coba buat dua file. Sini nano people.csv. Kita akan gabungkan dua buah file ya. Oke. Kita buat file lagi. os.csv. Oke, kita simpan. Nah, di sini kita akan melakukan implementasi konfigurasi join ya. Menggunakan perintah join. Di sini kita akan melakukan proses join ya. Join 2 di sini di spesifikasi join field first line is second field, jadi min L ya, min L is used, min L must min field the first line dari dua argumen tersebut ya, dan kita akan gabungkan menggunakan tanda koma ya. Jadi ada misalnya ada Richie ya, Richie Dennis. Richie Dennis 1970, mereka menciptakan sistem operasi Unix. Jadi ini hanya proses shaping ya, shaping atau pergeseran saja antara karakter satu dengan karakter yang lain menggunakan parameter pada join ya. Join min L 2, min 2, ini hanya proses pergeseran saja. 3 min T, parameternya adalah koma ya. Koma atau bisa kita pakai minus. Selanjutnya kita ketikkan nama filenya ya, file people dan osv. Oke, ini angka itu ya, bukan L tapi angka 1. Oke, nah dia akan coba untuk melakukan proses penggabungan file ya. Di sini Dennis Richie. Kita coba ganti parameternya menjadi koma ya. Koma. Oke. Di sini Dennis Richie ya, nama belakang, nama depan 1970, Torvald Linux 1991 mengembangkan Linux dan seterusnya. Jadi kita bisa gunakan join untuk melakukan proses modifikasi hasil output sehingga dapat sesuai dengan opsi yang kita inginkan. Kita lanjut.
Nah, di sini kita bisa menggunakan tanda dash ya, tanda pipeline atau istilah dalam Linuxnya itu pipeline untuk menambahkan sebuah parameter yang kita butuhkan ya. Misalnya kita ingin menampilkan ya 3 baris terakhir dari alpha.txt. Kalau kita tampilkan seperti ini, yang tampil hanya x, y, z. Namun ketika kita pakaikan parameter pipeline ditambah dengan sebuah perintah baru, dia akan menampilkan output yang di atas yang sama beserta dengan angka ya, numberingnya, karena kita pakai perintah nl, number line. Sama halnya ketika kita melakukan listing terhadap sebuah file, dia akan tampil secara keseluruhan. Namun kita bisa bagi ya, min L namun kita bisa bagi ke baris yang kita inginkan. Misalnya yang kita butuhkan dari daftar sebuah isi folder itu hanya 3 baris pertama, kita bisa ls min L, kita pakai pipeline spasi head misalnya 3 baris pertama. Jadi yang tampil hanya 3 baris pertama, ada total, ada file yang pertama adjective dan alpha first. Jadi sangat mudah ya perpaduan perintahnya. Tail spasi ls min L, tail min 4, min 3. Jadi 3 file terakhir ya yang ada di folder. 3 output terakhir kita bisa lihat ada OS, ada people, sama ada folder W. Oke, mungkin itu dari saya terkait pembahasan pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada koreksi kesalahan, silakan berikan masukan di kolom komentar. Jika ada kekurangan, silakan koreksi ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.